Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, al-ashirah takdiruhu al-fadilatu al-ashiratu mukaffirun lidzunub. Yang ke-10, keutamaan orang yang berpuasa. Puasa itu akan menjadikan pengampun dosa orang yang berpuasa tersebut. Maka di sini penulis memberikan pendalilan hadis-hadis yang banyak. Maka dicukupkan dengan beberapa hadis. Pertama, Rasul bab. Maka penulis memberikan di hadis-hadis yang biasanya pertama derajatnya paling tinggi. Seperti di sini hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka maknanya barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban. Imanan di sini mansub. Wahtisaban juga mansub. Maka apa i'rabnya? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Maka imanan di sini i'rabnya adalah hal, dan hal adalah mansub. Maknanya dalam keadaan ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ada i'rab ihtisaban. Afwan, imanan. Wa ihtisaban, ihtisaban ma'tuf kepada imanan. Maka di sini keduanya mansub, awalan hal, dan yang kedua ihtisaban ma'tuf alal mansub fahuwa mansub. Maknanya setelah kita mengetahui i'rab yang baik dan benar, kita menerjemah dengan baik dan benar. Barang siapa yang berpuasa dalam keadaan beriman kepada Allah dan dalam keadaan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya. Maka ini dari keutamaan yang menjadi poin ke-10 ini. We have big question. Kita mempunyai pertanyaan yang besar, dan di sini untuk mempersingkat waktu tidak usah ditanyakan, langsung kita jawab. Pertanyaan yang besar, dosa apa yang diampuni oleh perbuatan puasa ini? Manusia mempunyai dosa dan tidak pernah lekang dari dosa, seperti hadis yang telah kita lalui, kulubni adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun mahaluh man sahabiyuh. Itu juga pertanyaan, namun kita jawab sendiri, pertanyaan retoris karena untuk menyingkat waktu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Anas ibn Malik, di sanadnya dari Ali ibn Mas'adah wa wasona. Semua manusia tidak pernah lekang dari dosa, sepandai-pandainya tupai melompat, dia juga akan jatuh pula kecuali lutung kasarung. Kecuali bajing ireng. Alhasil di sini manusia tidak lekang dari dosa. Pertanyaan, the big question here. Pertanyaan yang besar, dosa apa yang diampuni? Manusia tidak lekang dari dosa. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. The big sinner dan the small sin. Maka mana yang diampuni? Yang diampuni direct oleh amalan-amalan soleh tanpa bertobat, tanpa beristighfar adalah as-shaghair, dosa-dosa yang kecil. Mana pendalilannya? Di hadis yang ada di dalam matan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahun idza junibal kabair. Ini dia yang diinginkan di dalam permasalahan ini. Adapun di dalam Al-Qur'an, di surat Hud Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat, innal hasanat yudhibna sayyiat, adat karena hams. Maka segala dari amalan-amalan soleh dia akan menghapuskan langsung direct dosa-dosa itu dengan catatan dosa kecil. Kenapa? Ayat ini mutlak, muqayyad dengan hadis dari Abi Hurairah tadi. Apa maknanya? Shalawatul khams, ibadah salat 5 waktu. Wa Ramadan ila Ramadan, atau Jumat kepada Jumat. Dan melaksanakan Ramadan kepada Ramadan, puasa Ramadan kepada puasa Ramadan. Ini poin pendalilannya. Mukaffirat lima bainahun, penghapus dosa-dosa. Idza junibal kabair wa idza huna syartiyah, jika terjauhi dari dosa-dosa yang besar. Maka ayat tadi innal hasanat yudhibna sayyiat
direct menghapuskan, otomatis menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, apa definisi dosa besar? Disebutkan oleh para ulama, dosa yang disebutkan di Al-Quran atau di hadis, yang mana dia itu mempunyai iqab syadid di dunia, dan fil akhirah itulah dosa yang besar. Misalnya zina, memakan riba, mencuri, merampok, bla bla bla, dan yang lainnya. Maka di sini kembali kepada permasalahan. Dosa yang diinginkan di dalam hadis yang pertama tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, adalah dosa yang kecil saja. Adapun dosa yang besar, apakah bisa dihapus? Naam, walakin laisa bisiyam bimujarrad siyam, walaisa bisalah bimujarrad salah, walaisa bizakah bimujarrad zakah. Tidak hanya dengan amal-amal soleh begitu saja, tetapi harus at-taubah au al-istighfar. Mana dalilnya? Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurun rahim. Maka barang siapa yang melaksanakan dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, bertobat dan beristighfar, yajidillah ghafurun rahim. Dia dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sini jelas, dosa-dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubah dan istighfar kepada Allah. Adapun dosa kecil direct, langsung diampuni dengan puasa. Maka awas, di sini ada pertanyaan yang kedua. Seorang yang mempunyai dosa besar, for example, perempuan pelacur, maka di siang hari dia berpuasa, namun di malam hari orang tarawih atau dia pulang dari tarawih bermetamorfosis menjadi kupu-kupu malam. Maka di sini apakah pendapat dia bersendirian? Saya tadi siang puasa. Kalau Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan di malam-malam ini aku menjadi kupu-kupu malam, dosa besar, diampuni oleh Allah dengan puasa nanti siang. Besok aku puasa. Seperti itu boleh? Inilah masalah. Begitupun bankir, direktur yang mempunyai dasi, kemudian menjadi direktur bank bla bla bla, tidak usah disebutkan namanya, bersifat general. Kemudian di siang hari dia bertugas untuk menjalankan kontrak yang padanya penyembelihan dari belakang dengan riba dan seterusnya, membuat kontrak peminjaman uang 10 juta, administrasi 20 juta, pinjam 10 juta, ditulis 80 juta, biaya administrasi kepada mereka 20 juta, dibayar dengan beberapa tahun, sepakat jumlahnya 160 juta, maka ini jelas ar-riba. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilu riba wa maukilah. Allah melaknat, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, para bankir, dan yang disembelih dari belakang dari orang yang meminjam riba, wa katibain, dan para teller yang cantik-cantik, dan juga asyahidain yang mempersaksikan tentang saksi tanahnya dia atau mobilnya dia dan seterusnya. Maka ini semuanya musyarakah dalam laknat. Contohnya the bankir, orang bankir ini dia bekerja, dia tahu hadis-hadis tentang laknat orang-orang di Al-Quran juga banyak para bankir. Namun dia mengatakan, tapi aku kan puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosaku terampuni. Iya, seperti itu. Ini masalah penting. Maka kita jawab, orang ini tidak diampuni direct dengan puasanya, namun bisa diampuni jika dia bertaubat kepada Allah, dan surutu taubah diantaranya al-iqla wa an-nadam, menyesal, dan khalas, iqla, berlepas diri dari itu. Maka di sini tidak bisa orang-orang yang menjadi di siang hari Ramadan ataupun di malam hari Ramadan mempunyai dosa besar dan belum bertaubat, kemudian mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni. Never ever. Ini hanya imajinasi dia saja. Di sisi Allah tidak diampuni kecuali bagi mereka orang-orang yang memang bertaubat kepada Allah.
Sehingga makna dari man qoma Ramadan imanan wahtisaban, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bagi mereka para pendosa kecil. Dan di sini yang diinginkan, maka selesailah dari keutamaan yang ke-10. Masya Allah cepat. Adapun hadis-hadis yang lain yang semakna, maka kita tidak usah menyebutkannya, cukup dengan hadis yang muttafaqun alaih saja. Kemudian kita masuk kepada keutamaan yang ke-11. Ihda asrota, takdiruhu fadilatu ihda asrota, asyamu min asrofil ibadat, bahwa puasa, dari perkara puasa itu ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Dari segi apa pendalilannya paling mulia? Dari segi dia itu diidhofahkan kepada Allah. Di mana di dalam hadis yang disebutkan oleh penulis di sini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, poin pendalilannya disebutkan, fa inna sauma li wa ana ajzibihi yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Maka di sini poin pendalilannya asyamu li, bahwa puasa itu li, untukku. Maka syahidnya li di sini lamul milk, dan ya di sini yakni idhofah kepada Allah Jalla wa ala, li yakni aku, takdirnya Allah. Maka puasa diidhofahkan kepada Allah dinamakan idhofatu tasyrif, kama qala ta'ala di juz amma dan yang lainnya, naqatullah, hadhihi naqatullah, ini adalah unta Allah. Dan juga Ka'bah dinamakan Baitullah, maka dia idhofatu tasyrif, rumah Allah, rumah yang lebih baik daripada rumah semua rumah makhluk. Dan juga naqatullah, unta Allah lebih baik daripada unta yang lainnya. Dan begitupun asyamuli, bahwa puasa itu ibadah untukku. Dan telah kita lewati maknanya, Allah di sana akan memberikan pahala yang tidak ada bandingannya, lebih dari hanya sekedar di dalam hadis setiap ibadah Bani Adam diketahui berapa mudha'af, 2 kali lipat, atau asroh mudha'af 10 kali lipat, atau sabumi'ah di'fin 700 kali lipat. Namun puasa as-saumuli wa ana ajzibih yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli, maka puasa itu untukku. Ini idhofatu tasyrif, menjadi pendalilan yang ke-11 bahwa puasa itu dari keutamaannya dia amalan ibadah yang dinisbatkan, diidhofahkan kepada Allah sebagai idhofatu tasyrif. Kemudian yang ke-12 adalah ju'ila siyam fidyatun li halqi sya'r ra's alladhi huwa minal mahdurat al-ihram fil haji wal umrah. Maka maknanya dijadikan puasa juga sebagai pembayaran fidyah bagi mereka orang-orang yang mencukur rambut, yang melaksanakan umrah ataupun haji sebelum tahallul al-kubra. Maka antum yang melaksanakan haji dan umrah mengetahui, orang yang memakai ihram tidak boleh mencukur rambut. Namun jika dia terpaksa untuk mencukur rambut, ada syariatnya. Boleh mencukur rambut? Boleh. Karena apa? Ada adiyah, ada permasalahan, ada rasa sakit, ataupun ada sebab yang dibolehkan di dalam syariah. Lalu mencukur sebelum tahallul, na'am. Lalu membayar fidyah dengan puasa. Maka pendalilannya hadis, dan bahkan sebelum hadis Al-Quran. Faman kana minkum maridon, maka jika di antara kalian ada yang sakit, au bihi ada, atau ada penyakit, min ra'sihi dari kepalanya, fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusukin, maka boleh mencukur, namun fidyahnya harus membayar puasa ataupun sedekah ataupun penyembelihan. Ayat ini barakallahu fikum telah ditafsir. Di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan mahwa afdalu tafsir, apa sebaik-baiknya tafsir, apa? Please bisurah biar bisa minum sedikit. Apa? Asbabun nuzul. Ahsan tabarakallahu fik. Akhuna Ali al-Ustad memberikan jawaban dengan benar, maka bagi dia like. Iya. Taib. Jazakallahu khair, didoakan tuh. Jazakallahu khair. Maka di sini asbabun nuzul telah datang di hadis yang disebutkan oleh penulis.
Dengan bangga Ka'ab di sini perawi hadis Ibnu Ujrah, hadhil ayah